Apakah tekanan ini akan mematahkan Eropa atau justru mempercepat lepasnya mereka dari bayang-bayang Rusia untuk selamanya? Apakah strategi Putin akan berhasil? Halo guys, kembali lagi di channel gue Syauky Rizkolo. Kali ini di video ini gue mau mengulik tentang pemimpin yang satu yang sangat besar ini. Jadi bayangin lo lagi di Eropa gitu ya, lampunya tuh masih nyala, kompor masih nyala, radiator masih menghangatkan rumah. Lalu ada satu orang tuh yang nutup keran airnya atau keran gitu lah. Ini bukan keran air, bukan saklar listrik, tapi keran gas yang menghidupkan seluruh benua. Dan orang itu bukan jenderal, bukan pilot, dan juga dia bukan prajurit di medan perang. Nah, namanya ini Vladimir Putin. Jadi hari ini kita akan bahas, kita bukan lagi bahas tank, bukan misil, bukan juga nuklir. Hari ini kita akan bahas terkait perpipaan gitu kan. Dan bagaimana pipa-pipa ini mengubah dan menjadi senjata paling sunyi dalam peperangan paling berbahaya selama abad ini. Oke, kita langsung masuk ke segmen Open Book. Ya, Vladimir Putin ini bukan pemimpin yang bergerak karena emosi sesaat, guys. Bukan juga tipe yang bereaksi spontan terhadap tekanan gitu ya. Putin itu selalu berpikir dalam waktu yang panjang. Nah, dalam logika catur gitu ya, permainan amatir itu fokus pada langkah berikutnya. Pemain yang profesional itu fokus pada posisi akhir papannya. Dan Vladimir Putin ini selama lebih dari 2 dekade berkuasa, ia bermain di level itu. Ia rela mundur selangkah demi selangkah, menahan diri bertahun-tahun, bahkan membiarkan lawannya merasa menang asal pada akhirnya dialah yang mengendalikan permainan. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками, неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики. И что здесь удивляет, так называемый... Nah, bagi Putin ini kekuasaan bukan soal serangan yang cepat, melainkan soal menyimpan pengaruh di tempat-tempat yang sering diabaikan oleh orang-orang. Ia bukan hanya membangun kekuatan militer, namun juga ia menanam ketergantungan ekonomi, ketergantungan energi, ketergantungan politik. Dan seperti pemain catur yang berpengalaman, ia tidak selalu menggunakan bidak terkuatnya untuk maju terlebih dahulu. Ia mengorbankan pion-pion, ia menukar kuda, ia membiarkan papan terlihat tenang, sampai lawannya menyadari bahwa langkahnya terlambat, bahwa raja mereka sudah terjebak. Nah, itulah cara Putin bekerja. Bukan dengan satu langkah besar, namun dengan langkah keputusan yang kecil yang baru kerasa dampaknya bertahun-tahun kemudian. Dan salah satu keputusan yang paling sabar, yang paling sunyi, dan paling berbahaya yaitu adalah membiarkan Eropa tergantung pada energi Rusia. Bukan sebagai kesalahan, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai persiapan. Apa yang sedang kita saksikan bukan sekedar perang Rusia versus Ukraina. Di permukaan konflik ini memang terlihat seperti invasi pada umumnya. Invasi dari satu negara ke negara lainnya. Tank bergerak, rudal diluncurkan, kota-kota dihancurkan. Namun menurut banyak analisis militer, itu hanya lapisan terluar dari konflik yang jauh lebih besar. Ini adalah perang tentang tatanan dunia baru. Maka strategi militer NATO yang menyebutkan konflik ini sebagai perang multi-domain. Nah, perang ini tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, namun juga di energi, ekonomi, cyber, informasi, dan psikologis publik. Seorang analisis senior di RAND Corporation menjelaskan bahwa Ukraina adalah medan tempur fisik. Namun sasaran strategis Rusia sesungguhnya adalah Eropa dan Barat. Ukraina dalam konteks ini bukan tujuan akhir, melainkan papan catur biasa. Perang yang tidak dinyatakan tapi sangat nyata. Profesor studi militer di King's College London menjelaskan bahwa Rusia sengaja tidak menyebut ini sebagai perang,
Karena dalam doktrin Rusia modern, perang tidak harus diumumkan untuk dijalankan. Konsep ini dikenal sebagai perang hibrida. Perang yang dimana senjata militer berjalan bersamaan dengan senjata ekonomi. Propaganda berjalan bersamaan dengan artileri. Dan tekanan sosial di negara lawan sama pentingnya dengan kemenangan di medan tempur. Dalam kerangka ini, Putin tidak hanya berusaha mengalahkan Ukraina secara militer, tetapi ingin menguras kesabaran dari Barat. Ukraina sebagai proxy war. Banyak ahli militer Barat termasuk mantan komandan NATO di Eropa Timur secara terbuka mengakui satu hal yang paling penting. Ini adalah perang proksi, yang artinya Ukraina bertempur secara langsung. Namun Rusia sedang berhadapan dengan blok Barat secara tidak langsung. Seorang mantan jenderal Amerika Serikat menyebutkan situasi ini sebagai konflik di mana tidak ada pihak yang benar-benar bisa mundur tanpa kehilangan muka. Barat tidak bisa membiarkan Rusia menang karena itu akan menjadi presiden berbahaya bagi invasi dan aneksasi di masa depan. Namun Barat tidak bisa turun langsung karena konfrontasi terbuka antara kekuatan nuklir berisiko menuju eskalasi global. Hasilnya dukungan senjata, intelijen, dan dana tanpa pasukan resmi, energi sebagai medan tempur baru. Dan disinilah banyak ahli mengatakan perang ini menjadi sangat berbahaya. Seorang pakar strategis energi di Oxford Institute for Energy Studies menyatakan bahwa Rusia adalah negara pertama dalam sejarah modern yang berhasil mengubah infrastruktur sipil global menjadi alat tekan geopolitik. Gas alam yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kerjasama Rusia dan Eropa berubah menjadi tuas pemeras politik. Dalam pandangan militer, ini setara dengan mengepung kota tanpa mengirim satu pasukan tentara. Mantan perwira intelijen Inggris menggambarkan seperti ini. Jika di abad ke-20 kita memotong jalur suplai makanan, di abad ke-21 kita memotong energi dan kepercayaan publik. Dan tujuan akhirnya bukan medan perang, namun opini publik. Para ahli sepakat bahwa Putin tidak berharap Eropa runtuh dalam semalam. Yang ia incar adalah kelelahan publik, tekanan politik domestik, perpecahan di dalam Uni Eropa. Seorang profesor militer Jerman mengatakan jika warga Eropa mulai bertanya, mengapa kita menderita demi Ukraina? Maka Putin sudah menang setengah jalan. Karena dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang merebut wilayah tertentu, namun oleh siapa yang lebih dulu membuat lawannya menyerah secara politik. Jadi apa yang bisa kita saksikan hari ini bukan hanya perang dua negara. Ini adalah perang energi, perang ekonomi, perang kesabaran, dan perang tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam tekanan yang terus meningkat. Dan di tengah semua itu, Ukraina berada di garis terdepan. Sementara dunia sedang menguji apakah tatanan internasional masih punya batas atau tidak sama sekali. Gerakan balasan Barat. Ketika Barat melawan tanpa mengirim tentara, ketika tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina, Barat dihadapkan pada dilema paling berbahaya sejak Perang Dingin. Ketika Rusia melintasi perbatasan Ukraina, Barat dihadapkan pada dilema paling berbahaya sejak Perang Dingin. Mereka tidak bisa diam, tapi mereka juga tidak bisa turun langsung mengirim pasukan NATO, yang berarti satu hal, konfrontasi langsung antara dua kekuatan nuklir. Dan itu adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Maka Barat memilih jalan ketiga. Jalan tidak terlihat di medan perang, namun dampaknya menghantam jauh lebih luas. Inilah yang kemudian disebut para analisis sebagai gerakan balasan non-militer terbesar dalam sejarah modern. Langkah pertama, menghantam jantung ekonomi Rusia. Presiden Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa respon Barat terhadap invasi Rusia bukan ditujukan untuk menghukum rakyat Rusia, melainkan untuk melumpuhkan kemampuan Kremlin membiayai perang. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat menegaskan bahwa Rusia akan membayar harga ekonomi yang berat. Sistem keuangan akan diputus dari arus global, dan elit yang mendukung perang akan kehilangan akses ke dunia luar. Bukan dengan bom, namun dengan sanksi finansial. Bank-bank besar Rusia dikeluarkan dari sistem keuangan internasional. Cadangan devisa Rusia di luar negeri dibekukan.
Perusahaan teknologi, energi, dan industri strategis diputus dari rantai pasok global. Seorang penasihat keamanan Gedung Putih menyebutkan, langkah ini sebagai upaya untuk membuat mesin perang Rusia kehabisan bahan bakar. Dan langkah keduanya, senjata tanpa seragam Barat. Namun sanksi saja tidak cukup. Presiden Amerika Serikat juga menegaskan bahwa Ukraina berhak mempertahankan dirinya, dan Barat akan memastikan itu. Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan menjaga aliran senjata dan amunisinya agar Ukraina mampu melawan agresi dan mempertahankan kedaulatannya. Hasilnya, rudal anti-tank, sistem pertahanan udara, artileri, drone, amunisi dalam jumlah masif mengalir ke Ukraina. Seorang pejabat Pentagon menjelaskan bahwa bukan bantuan simbolik, melainkan dukungan militer yang dirancang untuk perang jangka panjang. Barat tidak berniat memenangkan perang dalam satu pukulan cepat. Mereka berniat membuat Rusia berdarah perlahan. Dan langkah ketiga, intelijen sebagai senjata. Ada satu elemen yang jarang terlihat oleh kamera, intelijen. Presiden Amerika Serikat mengakui bahwa negaranya berbagi informasi strategis dengan Ukraina untuk membantu mereka memprediksikan pergerakan pasukan Rusia, melindungi kota-kota utama, dan menghindari serangan besar. Para ahli militer menyebutkan ini sebagai perang bayangan, yang dimana keputusan di medan tempur dibentuk oleh data satelit, sinyal elektronik, dan analisis real-time. Tanpa satupun tentara Amerika berada di garis terdepan. Pesan politik sangat jelas. Dalam salah satu pernyataannya yang paling tegas, Presiden Amerika menekankan bahwa jika agresi Rusia dibiarkan berhasil, maka dunia akan memasuki era di mana negara kuat bisa mencaplok negara lemah tanpa konsekuensi. Dan itu adalah dunia yang tidak bisa diterima oleh Barat. Pesannya sederhana, namun keras. Ini bukan hanya tentang Ukraina, ini tentang satu aturan main global. Namun ada satu harga yang harus dia bayar. Presiden Amerika Serikat juga mengakui ada satu hal yang penting dan jarang disoroti. Gerakan balasan ini tidak gratis. Inflasi meningkat, harga energi melonjak. Rakyat di Eropa dan Amerika ikut merasakan dampaknya. Namun menurut Gedung Putih, itu harga lebih kecil dibandingkan risiko membiarkan agresi menang. Seorang penjabat senior Amerika Serikat merangkumnya dengan kalimat yang dingin. Biaya mempertahankan kebebasan memang mahal, namun biaya membiarkan runtuh jauh lebih mahal. Inilah titik baliknya. Dan dari sinilah konflik ini berubah bentuk. Karena begitu Barat menekan Rusia secara ekonomi, Putin menyadari satu hal. Jika dia tidak bisa mengalahkan Barat dengan tank, dia akan melakukan dengan energi. Dan dari situlah pipa gas yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kerjasama, berubah menjadi senjata perang. Jika Barat memilih sanksi, senjata, dan isolasi ekonomi, maka Vladimir Putin memilih satu tuas terakhir, yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh jutaan orang. Bukan tank, bukan rudal, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih mematikan secara politik, yaitu gas.
Selama puluhan tahun, hubungan Rusia dan Eropa dibangun di atas satu asumsi bahwa energi adalah urusan bisnis, bukan sebagai alat perang. Gas Rusia mengalir stabil ke Eropa. Eropa membayar mahal, Rusia mendapatkan pemasukan besar dan semua pihak diuntungkan. Dan justru disitulah jebakannya, tali pusar yang tak disadari. Pipa-pipa gas yang membentang dari Siberia ke jantung Eropa bukan hanya infrastruktur. Ia adalah tali pusar, menghubungkan rumah-rumah Eropa, pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, sistem pemanas, dan seluruh fondasi ekonomi modern. Seorang analisis energi Eropa menyebutkan seperti ini. Selama ini kami mengira ketergantungan itu dua arah. Namun saat krisis datang, kami sadar tuas kendali atas ada di Moskow. Saat keran diputar perlahan, Putin tidak langsung menutupnya semuanya. Ia mengurangi aliran sedikit demi sedikit. Alasannya selalu terdengar teknis. Perawatan pipa, masalah turbin, kendala logistik. Namun pesan politiknya sangat jelas. Setiap pengurangan pasokan berarti harga gas melonjak. Listrik makin mahal, biaya hidup naik, industri mulai goyah, dan itu terjadi tepat menjelang musim dingin. Seorang pakar strategi militer menyebutkan langkah ini sebagai serangan waktu, bukan untuk menghancurkan lawan, namun untuk membuat mereka lelah. Mengapa musim dingin sangat penting? Karena di Eropa sekitar 70% energi rumah tangganya digunakan untuk pemanas. Hampir setengah rumah bergantung pada gas alam. Dan banyak negara, terutama Jerman, membangun industrinya di atas gas murah Rusia. Gas bukan hanya soal kenyamanan, gas adalah tulang punggung ekonomi. Tanpa gas, pupuk tak bisa diproduksi, industri kimia terhenti, baja, kertas, kaca ikut terpukul, harga makanan pun ikut menaik. Akhirnya inflasi meledak, inilah efek domino yang diinginkan oleh Putin. Target sebenarnya, opini publik. Putin tahu ada satu hal yang sangat penting. Pemerintah Barat bisa menahan tekanan politik. Namun, rakyat mereka tidak bisa tahan dingin. Perhitungannya sederhana, harga energi naik, rakyat marah, rakyat protes, dan akhirnya demo. Tekanan ke pemerintah meningkat, dukungan ke Ukraina melemah. Dan ketika itu terjadi, Putin berharap para pemimpin Eropa akan datang sendiri, meminta kompromi. Bukan karena simpati, namun karena kelelahan, beku atau berunding. Seorang pejabat intelijen Eropa menggambarkan strategi ini dengan dingin. Ini bukan pemerasan satu negara ke negara lain. Ini pemerasan negara terhadap masyarakatnya. Bukan diplomat yang ditekan, bukan jenderal yang ditekan, namun keluarga biasa, pekerja, pensiunan, industri kecil yang harus memilih antara menghangatkan rumah atau membayar tagihan. Dampaknya langsung terlihat. Di Jerman, penjualan pemanas listrik melonjak tajam. Pemerintah meminta warga menghemat energi, gedung-gedung publik meredup, suhu ruangan dibatasi, dan di seluruh Eropa, inflasi mencapai level tertinggi sejak tahun 1970-an. Harga pangan ikut naik, ketakutan sosial mulai tumbuh. Inilah medan perang baru, perang psikologis melalui energi. Namun itu juga taruhan yang berbahaya. Menutup keran bukan tanpa risiko bagi Rusia. Dalam jangka pendek, Rusia memang mendapatkan keuntungan dari harga gas yang melonjak. Namun dalam jangka panjang, Rusia kehilangan pelanggan terbaiknya. Eropa dipaksa mencari alternatif. Ketergantungan yang dibangun puluhan tahun mulai runtuh. Seorang ekonom energi menyimpulkan singkat, Putin menukar leverage jangka pendek dengan kehilangan pengaruh jangka panjangnya. Dan disinilah kita sampai pada intinya. Putin menutup keran bukan karena marah, bukan karena emosional, namun karena ini adalah senjata terakhir yang bisa ia gunakan tanpa menekan tombol nuklir. Namun seperti taruhan besar dalam sejarah, pertanyaannya tinggal satu. Apakah tekanan ini akan mematahkan Eropa atau justru mempercepat lepasnya mereka dari bayang-bayang Rusia untuk selamanya? Apakah strategi Putin akan berhasil? Taruhan terakhir Kremlin. Di titik ini, satu pertanyaan besar menggantung di udara.
Apakah Eropa akan menyerah sebelum musim dingin berakhir? Bagi Vladimir Putin, ini bukan sekedar pertanyaan ekonomi biasa. Ini adalah taruhan eksistensial. Karena jika strategi ini gagal, maka hampir semua tuas pengaruh Rusia terhadap Eropa akan hilang sekaligus. Perhitungan Putin, logika yang masuk akal. Di atas kertas, kalkulasi Putin terlihat rapi. Ia tahu bahwa demokrasi barat sangat sensitif terhadap tekanan publik. Pemilu bisa ditentukan oleh harga listrik dan harga gas. Ketidakpuasan ekonomi sering mengalahkan idealisme geopolitik. Seorang ahli strategis militer Rusia yang kini menjadi analisis independen mengatakan, Putin percaya Barat tidak punya stamina politik. Rusia terbiasa menderita, Barat terbiasa nyaman. Dalam logika Kremlin, warga Rusia sudah terbiasa dengan kesulitan, sementara warga Eropa, menurut pandangan Putin, belum pernah diuji dalam krisis energi skala besar modern. Namun ada masalah besar dalam perhitungan ini. Putin mungkin meremehkan satu hal penting. Memori sejarah Eropa, negara-negara Eropa terutama Jerman dan Eropa Timur memiliki trauma mendalam terhadap ketergantungan geopolitik. Seorang sejarawan militer Jerman mengatakan, bagi generasi pasca Perang Dunia Kedua, ketergantungan pada satu kekuatan besar bukan hanya risiko ekonomi, itu ancaman moral. Begitu energi dijadikan senjata, hubungan bisnis berubah menjadi ancaman keamanan nasional. Dan ketika itu terjadi, kompromi menjadi jauh lebih sulit. Efek yang tidak diprediksi Kremlin, alih-alih memecah Eropa, langkah Putin justru menghasilkan sesuatu yang tak ia inginkan. Menyatukan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara Eropa mulai berbagi cadangan energi. Kebijakan energi nasional disatukan. Proyek LNG dipercepat. Investasi energi terbarukan melonjak. Ketergantungan pada Rusia dipercepat untuk dihapus. Dan seorang pejabat Uni Eropa menyebutkan ini sebagai krisis yang memaksa keputusan yang selama ini ditunda puluhan tahun. Jerman adalah target utama yang tak tumbang. Putin berharap Jerman akan menjadi titik retak yang masuk akal. Ekonomi terbesar Eropa paling bergantung pada gas Rusia, pusat industri benua. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meski industri terpukul, inflasi melonjak, protes muncul, pemerintah Jerman tetap mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Seorang analisis dari NATO menyimpulkan bahwa Putin mengira penderitaan ekonomi otomatis menghasilkan perubahan politik, tapi ia lupa bahwa ancaman eksternal justru sering memperkuat solidaritas internal. Masalah terbesar bagi Putin adalah waktu. Strategi energi adalah senjata yang tidak bisa digunakan berulang kali. Begitu Eropa membangun infrastruktur baru, mengamankan pemasok alternatif, mempercepat transisi energi, maka senjata itu akan kehilangan daya hancurnya. Dan disinilah risiko Putin paling besar. Jika Rusia kehilangan Eropa sebagai pelanggan utama, pendapatan energi jangka panjang runtuh, posisi tawar global melemah, ekonomi Rusia terkunci ke Asia dengan harga yang lebih rendah. Seorang ekonom geopolitik menyebutkan, Putin sedang membakar jembatan terakhir yang menghubungkan Rusia dengan ekonomi barat. Dan jika Putin gagal di dalam sistem kekuasaan Rusia, kegagalan bukan sekedar kehilangan pengaruh tapi ancaman terhadap kekuasaan itu sendiri. Putin tidak bisa mundur dengan mudah. Ia tidak bisa mengaku salah. Ia tidak bisa kalah secara terhormat. Karena di Rusia, kekalahan di luar negeri sering berarti kejatuhan di dalam negeri. Inilah yang membuat situasi ini berbahaya. Setiap taruhan yang gagal mendorong Putin untuk menaikkan eskalasinya, mencari tekanan baru, membuka front konflik lain. Bukan karena dia ingin, namun karena ia tidak punya pilihan lain. Kesimpulan sementara, apakah strategi Putin akan berhasil? Jawaban jujurnya, belum tentu. Dan semakin hari, semakin kecil kemungkinan ia berhasil menciptakan rasa sakit, ia berhasil menguncang ekonomi, ia berhasil menekan masyarakat Eropa. Namun ia juga mempercepat pembebasan energi Eropa, menyatukan lawan-lawannya, dan mempertaruhkan masa depan ekonomi Rusia sendiri. Ini bukan soal langkah jenius, namun risiko. Ini adalah taruhan terakhir seorang pemimpin yang tidak boleh kalah. Pada akhirnya, perang ini bukan hanya tentang tank, bukan tentang rudal atau peta wilayah yang bergerak,
bergeser pada garisnya. Ini adalah perang tentang ketergantungan, tentang bagaimana kenyamanan bertahun-tahun bisa berubah menjadi senjata dalam hitungan bulan. Vladimir Putin memahami satu hal dengan sangat baik, bahwa dunia modern tidak hanya digerakkan oleh ideologi, tetapi oleh energi, oleh panas yang ada di rumah, oleh lampu yang tetap menyala di malam hari. Dan ketika aliran energi itu terhenti, ketakutan mulai mengambil alih. Namun sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama. Ketika tekanan digunakan untuk memaksa kepatuhan, yang muncul bukan hanya ketakutan, namun juga perlawanan. Eropa kini berdiri di persimpangan di antara penderitaan jangka pendek dan kemandirian jangka panjang, di antara kompromi cepat atau keputusan sulit yang menentukan masa depan. Sementara itu, di Kremlin, seorang pemimpin menunggu bukan dengan senjata di tangan, melainkan dengan waktu sebagai sekutu. Musim dingin akan datang, tagihan akan naik, kesabaran publik akan diuji. Namun pertanyaannya bukan lagi soal apakah Eropa bisa bertahan diri pada musim dingin saat ini. Pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dunia pelajari ketika energi menjadi senjata dan penderitaan dijadikan alat tawar. Karena setelah pipa-pipa ini diam, setelah musim dingin berlalu, dan setelah perang menemukan bentuk akhirnya, dunia tidak akan kembali seperti sebelumnya. Dan mungkin itulah perubahan paling permanen dari seluruh konflik ini. Seperti itulah kisah penekanan dari Kremlin ke energi Eropa untuk menekan dan menjadi bahan tawar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman lainnya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar.